Jadi begini, awal daripada mula adanya ujungan itu dimulai dari anak-anak angon zaman dulu. Jadi yang ngangon sampi atau ngangon kerbau gitu ya. Sampinya nyari makan, kerbau nyari makan. Nah dia itu daripada nganggur dia ngadain permainan diawali dengan menggebug gitu, main gebugan lah istilahnya. Waktu itu pakai pelepah pisang. Daun pisangnya daunnya dibuang jadi pakai pelepah pisang. Udah lama kelamaan mungkin dirasakan kurang seru tuh ya permainan tersebut. Akhirnya dia mengambil ujung kayu. Jadi pohon kayu yang paling ujung yang gampang dia patahin gitulah karena paling ujung. Dia patahin, dia buang daunnya, terus dia main lagi tuh kebugan. Nah akhirnya melihat permainan itu oleh masyarakat itu dijadikan apa namanya ya buat rasa gembira lah karena anak-anak angon itu main juga sambil gobuk sambil ketawa, wah macam-macam lah dilakukan jadi kelihatannya gembira. Nah akhirnya masyarakat di sini itu waktu itu terutama ya khususnya para petani dah karena waktu itu daerahnya pertanian. Nah para petani menanam padi ceritanya begitu dia panen itu, nah berlimpah hasilnya. Nah untuk mengungkapkan rasa dia gembira, nah itu tadi ujungan dia permainkan. Di tempatnya itu di area persawahan yang habis panen pisan, ya habis panen, kemudian mengambil waktunya situasi terang bulan, biasanya itu bulan purnama, bulan sedang terang-terangnya. Nah diawali dengan itu pertama orang yang bisa nabuh alat musik dah yang dibikin sendiri alat musiknya itu, dan waktu itu dia bikin wilahan-wilahan dari kayu. Ya, wilahan-wilahan dari kayu. Nah, terus untuk standar atau tempat wilahannya itu dia pakai kaki. Jadi di wilahan kayu itu dipakai di kaki. Karena lama-kelamaan kakinya itu pegel, nah, akhirnya dia pakai kedubong pisang.
Ya jadi kedua pisang dia potong, dia bikin gitu ya. Dia bikin begitu. Nah, dia taruh tuh wilahan-wilahan itu, dia pukul. Nah ketika alat musik itu berbunyi, sendirian dia berdua-dua tuh sama tukang tok-tok. Ayo aja dia pukul di sawah, cek cek cek. Ayo, nah ada yang mendengar tuh, mendengar datang. Ada yang sampai berusaha mendengar dari jauh, cuman nggak tahu arahnya tuh bunyian dari mana arahnya. Maka orang itu sampai mendekatkan kupingnya ke tanah, didengerin gitu. Wah, di mana ya suara itu ya? Begitu dia mendengar suara itu, wah datangnya dari sebelah lor. Wah dia pergi ngalor itu. Satu persatu, ada lagi tidur pergi. Ya waktu itu tuh. Nah, jadi di dalam suatu pertandingan ujungan itu, yang pertama kita kenal ada boboto. Boboto. Boboto itu bertindak sebenarnya kalau di pertandingan lain ya sebagai wasit lah, boleh katakan sebagai wasit. Tapi wasit di situ tidak menilai dia mah tidak menilai nilai berapa, tidak. Pokoknya dia melihat kenyataan. Kalau menurut boboto itu misalnya si A, wah udah kagak kuat ini mah, kasihan kalau dia dilawan terus bahaya. Maka boboto berhak untuk nyetop pertandingan itu dan dianggap kalah orang tersebut. Atau bisa juga yang kalah itu bukan karena bobotonya yang ngalahin, dia udah nyerah. Jadi dia nyerah sendiri bisa aja. Itu namanya di dalam pertandingan. Itu boboto adalah seorang wasit, cuman di sini dipimpin 2 orang dalam pertandingan. Nah, boboto itu juga harus bisa juga dia ucul ya. Ucul itu tadi adalah suatu gerakan yang merupakan menantang untuk mencari musuh. Ayo, ibarat bahasanya begini, ayo siapa yang berani sama gua, maju sini, gitu. Kalau dia ngomong begitu, tapi dilakukan oleh gerakan. Nah, uculnya itu juga ya Mas Gaya udah jelas nggak sama, masing-masing orang dah itu mah. Ada yang uculnya agak-agak ngeledek gitu ya. Dia nguculnya agak-agak dianggap nggak bisa apa-apa sama lawan yang lain.
Berarti kan kalau dia kelihatan loyo dia, wah, gue berani lawan dia. Pasti ntar ketemu musuh gitu. Nah, mengapa itu dinamain ujungan? Nah, kita perlu tahu. Ya tadi yang saya katakan di awal bahwa ujungan itu dimainkan oleh anak-anak angon atau gembala lah gitu. Itu menggunakan ujung kayu bagian ujung. Nah, maka itu dinamakan ujungan karena yang digunakan itu adalah bagian ujung, kayu yang bagian ujung. Maksudnya begitu. Atau terjadi juga versi lain. Ada dua versi sih. Itu yang pertama boleh dikatakan. Versi yang kedua itu lebih elit lagi kali dia, karena dia orang mungkin dia melihat dari hari ke hari soal ujungan tersebut, adanya pertandingan segala macam, maka mengapa itu dinamakan ujungan? Itu merupakan pertandingan tanpa ujung, tanpa selesai. Nah, kenapa itu tanpa selesai? Artinya penantang pertama berantem dengan penantang kedua, ada yang kalah. Kalau masih ada yang berani, masuk lagi kan? Kalah, masuk lagi kalau yang berani, terus masuk lagi. Kalau masih ada, terus. Nah, di akhirnya kapan diselesaikannya pertandingan itu? Yaitu kalau yang pemenang terakhir udah nggak ada yang lawan, barulah selesai. Kalau masih ngelawan nggak selesai. Nah, makanya tadi dinamakan ujungan. Jadi pertandingan tanpa ujung, tanpa selesai gitu maksudnya. Kalau masih ada musuh ya ayo gue dia berantem terus. Pokoknya ayo aja lah, pokoknya kagak akan mungkin wah udah selesai sampai di sini karena waktunya udah malam, kagak, terus gitu. Dari awal tadi yang ada di sawah-sawah gitu ya, terus karena sawahnya mungkin udah berkurang, airnya terjadilah di lapangan sepak bola. Kemudian terjadilah berkembang lagi di panggung. Nah, yang saya terakhir lihat itu ada di panggung. Jadi pertandingan itu terjadi di atas panggung. Setelah itu udah saya tidak menyaksikan lagi. Lama sekali menyaksikan lagi di lapangan lagi. Nah, itu yang udah terakhir tuh.
artinya hanya sebagai apa namanya orang yang nonton lah gitulah. Ya waktu itu begitu. Ya karena saya masih kecil menyaksikan yang di 2 bulan. Jadi di 2 bulan sering banget itu asal panen pokoknya ada aja tuh ujungan. Terus juga di samping itu juga yang pernah saya lihat itu di udah gede tuh, udah gede saya. Ya artinya udah berani ke Bekasi. Jadi di alun-alun Bekasi dulu waktu masih jadi satu, di alun-alun Bekasi dekat rumah sakit no, RSUD. Nah, itu pernah juga. Nah itu saya lihat terakhir itu di panggung itu dulu. Nah kemudian juga kadang-kadang ada orang yang beranggapan, kadang-kadang ini mah saya tidak bahwa ujungan itu adalah silat. Nah ini ke ujungan itu silat. Padahal dari awal yang saya tahu gitu, ujungan itu bukan silat. Ya bisa aja orang yang bisa silat, bisa main ujungan, bisa aja terjadi seperti itu. Tapi tidak semua orang main ujungan, itu dia bisa silat. Karena apa? Dasar dari ujungan itu adalah keberanian. Awalnya dia berani gitu, keberanian aja itu dasarnya. Bukan karena dia jago silat, akhirnya dia tampil di tengah kalangan ujungan, bukan. Nah terus juga di dalam ujungan itu ada tiga gerakan kalau nggak salah lah. Ada 3 gerakan yang pokok, yang dasar. Pertama adalah pukulan. Jadi pukulan, cek, pukulan. Yang kedua tangkisan. Jadi nangkis bisa juga dikatakan ngeles lah, tapi ngeles dalam posisi di tempat, nangkis, bisa juga tangkisan. Nah kemudian yang ketiga kuncian, nah itu tiga dasar dari ujungan itu yang harus dikuasai sih oleh semua pemain ujungan. Pukulannya, terus tangkisannya, terus kunciannya gitu. Nah terus bagian mana sih yang boleh dipukul gitu ya? Yang boleh dipukul itu cuma apa namanya ya, lutut, di bawah lutut, jadi batas lutut ke bawah. Nah ini yang boleh dipukul, tuh, batas lutut ke bawah. Kalau mukul yang bagian atas udah aja di situ udah dikeluarin udah oleh bobotoh itu kalau dia mukul bagian atas. Nah terus cara megang rotan pun itu ada aturannya. Nah megang rotannya itu harus pas bagian ujung yang dia pegang. Jadi kalau dia pegang di tengahnya atau ada sisanya di sini, ya jangankan banyak lah, 10 cm aja dia bisa. Itu bobotoh juga punya hak untuk memberhentikan gitu. Karena orang itu udah niatnya curang. Karena dengan ininya lebih itu membahayakan ya membahayakan dengan begubednya dia, mengkunciannya dia, ntar dia totong bagian dadanya gitu. Bisa aja itulah macam-macam. Ini contoh. Nah ini kan rotan nih. Nah ini panjang rotan ini juga ada ketentuan ini. Ya antara 60 ke 70 cm nih. Ya 60 cm 70 cm panjang dari rotan tersebut. Nah terus diameternya ini.
Sebenarnya antara 1,5 sampai 2 cm. Ya, 1,5 sampai 2 cm nih. Ininya diameter rotan tersebut. Ini aturan rotannya. Terus bagaimana cara megangnya? Ya itu tadi yang saya katakan tadi. Nah megangnya pas ini begitu tuh. Jadi kagak ada bagian yang lebih sedikit pun. Ini orang yang betul-betul pengen bertanding ujungan secara sportif gitu ya. Sportif gini. Nah ini. Ya pokoknya begini aja udah. Begini nih tuh. Ya. Ini orang bener banget dia udah jujur banget dia nih. Ya nggak neko-neko gitu. Masuk ke kalangan. Dia ucul loh. Bener nih dia nih. Tuh. Kalau dia megangnya begitu aja tuh. Segini aja nonton nih. Wah udah. Begitu Boboto lihat, ini hak Boboto deh, udah nggak usah main, ya, diminggirin aja dia, karena ini udah jelas, artinya udah bengkok ini, udah bukan main ujungan lagi dia, ya ingin apa dia totok apa dia apa nih, ini dia nih. Alat musik itu yang tadi dari perkembangannya itu tadi yang saya ceritakan dari bambu ya itu apa namanya kayu ditaruh di paha terus berkembang ditaruh di pongkol pisang, nah terus dibikin apa tempat lah gitu ya, ya itu namanya itu dinamakan sampyong. Ya emang kalau kita dengar sih kayaknya bahasanya bahasa Cina ya, sampyong itu kayaknya kayak bahasa Cina itu. Tapi itu udah mendarah daging itu kata sampyong itu di alat musik tersebut di kita ini gitu ya. Ya mungkin pengaruh-pengaruh Cinanya itu ada. Nah kemudian yang satu lagi itu namanya tok-tok. Tok-tok itu kalau kayak kayak apa ya? Kentongan ya, kayak kentongan model ada gitulah. Kayak kentongan itu tok-tok namanya. Tadi itu sampyong, nah itu tok-tok. Tadinya hanya 2 alat musik gitu. Asalnya hanya itu aja ya yang dipakai. Itu pun wah sampyong biar katanya timbang segede gitu tuh kalau dipukul dibunyiin lah jauh tuh bisa terdengar, karena dulu ya mungkin karena terbuka ya, alamnya terbuka itu bisa kedengeran. Itu tadi yang saya katakan apa yang dengerin di tanah gitu tuh, aduh di mana ini ya suara ya, wah begitu ketemu dia pergi itu ya. Jadi itu tadi sampyong, saya lupa itu. Nah jadi begitu sampyong dibunyikan di malam terang bulan karena memang alam yang terbuka itu bisa terdengar dengan jarak jauh itu sampyong. Ada yang orang cuma dengan latap-latap, ya latap-latap dengerinnya apa miring kupingnya gitu tuh. Ini belah mana sih ini ya, belah mana sih? Masih kurang jelas. Sampai dia kupingnya ini dia deketin ke tanah gitu. Ayo dia keluar dia deketin, cek. Wah di belah lor ini, dia pergi ngalor ya. Iya dia tahu deh tuh, oh dari lor nih arahnya dia pergi ngalor. Nah itu sampai begitu dulu, ya. Saking demennya. Tepuk tangan semuanya. Jago tua kita pemenangnya. Minum jangan banyak-banyak tinggal kita. Ya, hebat jaki hebat biar tua masih semangat. Pembaruan ujungan yang sudah dilakukan Supados, yang aslinya kan kita lihat cuma ada musik sampyong ya dengan tok-tok. Sekarang kita kolaborasikan dengan musik lain atau musik tambahan, yaitu ada gendang, goong, dan biola. Supaya seni ujungan ini makin menarik, supaya lebih meriah. Selain itu, kemudian kita ada tambahan sebelum pelaksanaan pertandingan ujungan itu kita dahului ada tari ujungan. Ya seperti yang sudah kita
Sepadas tadi lakukan, ya kita mengadakan tari. Jadi supaya apa? Orang lebih tertarik untuk menyaksikan pertunjukan ujungan. Jadi ada seni tarinya dulu sebelum ujungan dimulai. Teman-teman, bapak-bapak serta anak-anak yang berbahagia, kita masih lanjut latihan untuk menyambut tamu kehormatan dengan menggunakan ujungan. Di samping tamu kehormatan juga kita mencoba untuk menyambut besan alias pengantenan. Bagaimana anak-anak semua? Oke. Ini kita umumin ke bocah kong, ke masyarakat bahwa kita ini sekarang mau latihan terima tamu pakai ujungan. Emang lu punya Lah, ujungan? punya kong. Apalagi gua. Iya. Kalau gua mah udah siap banget kalau masalah ujungan. Nah, makanya kita kenalin kepada masyarakat Ah, bahwa ujungan pun bisa untuk terima tamu dan untuk terima biasa ngantenan. Ya. iya. Boleh. Boleh. Kalau begitu boleh. Oke, Coba oke. kalau tunjukin kejagoan lo, yang mana itu jagoan lo? Ada. Oke. Coba keluarin. Ya, keluarin. oke. Ayo. Oke. Iya, oke. Bang, rumah gedongan, rumah Belanda, pagarnya kawat, tiangnya besi. Abang dari mana mau kemana lewat kampung sini kudu permisi. Betul. Ayo, betul. Oh, jadi lewat sini kudu permisi, Bang? Kudu, Bang. Bang, sebelumnya Anda mau ucapin mohon maaf apabila kehadiran Anda sama Juragan kurang enakin di hati Abang. Iya, Bang. Anda ucapin Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kudu Bang, permisi. ibarat orang tua itu keramat. Kalau ngomong jangan sampai nyakitin hati. Iya, Bang. Nih, Ane datang dengan segala hormat. Mohon Abang terima dengan senang hati. Jangan asal terima-terima aja, Bang. Bang, kalau makan buah kenari jangan Abang telan sama bijinya. Kalau Abang lihat datang kemari, Ane mau tahu pemaksudan tujuannya. Jadi lu mau tahu maksud tujuan kita kemari? Iya, Bang. Bang, dari subuh sampai tengah hari muterin pasar bawain pajangan. Nih, jauh-jauh Ane bersama Tuan Besar kemari mau ngenalin apa sih yang namanya ujungan. Jadi Abang mau ngelain apa yang namanya ujungan? Iya. Bang, kalau ambil bungkusan pakai selampe nasi uduknya tolong bungkusin. Kalau Abang sama tamu kehormatan baru pada sampai nih, Bang, tempat duduk udah kita siapin. Oh, jadi tempat duduk udah Abang siapin? Udah, Bang. Betul. Bang, kalau nasi uduk minta dibungkusin, sate 5 tusuk bakal kita tambahin. Abang bilang tempat duduk udah disiapin. Ane mau masuk, kenapa Abang masih halangin? Ntar dulu, Bang. Bang, sate ditusuk, matang dipanggang, kudu dikipasin biar matang pakai seratnya. Perkara masuk, Bang, perkara gampang. Abang penuhin dulu, Bang, syarat-syaratnya. Oh, jadi ada syaratnya nih. Siap. Ada syaratnya. Siap. Pokoknya tenang. Ada persyaratannya. Tenang, Mbak. Iya. Mbak dengerin nih. Kuntul bukannya bango, alang-alang banyak kutunya. Iya, Bang. Kalau emang betul begitu Bapak mau, Bapak tinggal sebutin, kita penuhin semua persyaratan. Jadi dipenuhi syaratan ini. Iya. Bang, kalau jalan ke Kemayoran, hati-hati jangan licin. Kalau niat Abang nggak sampean, pilih mati, pente batalin. Ya, udah jauh-jauh begini suruh batalin. Jangan takut. Tuh, jangan batalin. Malu kita kalau sampai batal. Takut. Bang, dengerin nih baik-baik. Iya, Bang. Bang, ibarat pohon pisang sampai berjantung, akar menjalar si purun alang-alang. Iya, Bang. Kalau ini urusan belum kelar, pantang kita pulang. Pantang lu pulang. Pantang. Berarti tantangin jagoan kita, Bang. Nih, lu mau lihat nih jagoan ujungan gua. Gua juga punya jagoan ujungan. Ayo, Tar dulu, di situ gongo, di sini juga gongo. Gongo hitam, Bang, jangan dimatiin. Situ punya jago, gua juga punya jago. Udah ini hari kita berantem, kita buktiin. Oh, mau dibuktiin? Siap. Nih, jagoan ujungan gua. Tuh. Ayo. Kalau kita lihat Jakarta kan punya palang pintu. Nah, kita berharap ini seni ujungan ini bisa digunakan untuk menyambut tamu, ya, atau menyambut besan. Kan tadi ada bisa apa? Tari-tariannya juga bisa dimasukkan, saya kira tuh, ya, sebelum tamu masuk ke ruangan, ya. Terus diikuti dengan apa namanya, ujungan, ya. Kalau palang pintu kan sambutannya pakai apa tuh, pakai gambang-gromong, ya. Kalau palang pintu sini gambang-gromong. Kalau ini kan kita pakai seni ujungan, pakai alat musik ujungan yang tadi kita
kolaborasikan. Saya kira itu sama ya seperti palang pintu yang datang kan nggak langsung diterima, harus berbalas pantun, terus main tantangan. Lu punya jagoan, gue juga punya jagoan gitu ya. Di hari perkelahian atau pertandingan ujungan yang setelah kalah baru dipersilakan masuk. Sama lah prosesnya, mungkin hampir sama palang pintu ya. Awas. Lu jangan meleng. Lu jangan meleng. Aduh. Gimana Kong? Gimana Kong? Ini romananya ribet buat menangin gua. Ini kayaknya jagoan gua udah lumpuh semua. Sate ditusuk-tusuk. Ya, Ah, makanya pakai ketan. iya. Kapan ini kita disuruh masuk? Pada keringetan nih. Iya. Jalan-jalan ke Kajangan, Jauh. makan ketan satenya 5 tusuk. Emang lu udah pada keringetan. Sekarang mah gua persilakan buat masuk. Oh, jadi boleh masuk, Mbak? Gua kasih masuk. Ayo kita masuk, kita Ayo. ambil, Mbak. Aduh, jagoan gua lumpuh semua. Supaya seni ujungan ini tetap terus lestari. Kan kita sekarang kan cuma tahu cerita dulu ujungan gini. Kita nggak tahu. Makanya sekarang kan digali. Setelah digali ya dilakukan ya sebagai lelaku ya gitu ya. Sebagai lelaku. Ya lelakunya ini ya jangan hanya generasi tua saja. Kita mengharapkan generasi muda juga mengenal dan mau terjun langsung sebagai pelaku seni ujungan.